Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat Mas Awan. Oke, luar biasa Pak Pak Rey, Rinto selalu ya. semangat ini. Dan kali ini masih bersama kita Bapak Alessandro Rey ya, ahli hukum kita semua teman-teman. Pak Rey juga masih semangat. Bagaimana kabarnya Pak Rey bersama kita beberapa hari ini? Semangat Pak Wan, terima kasih. Luar biasa Pak Rey ya. Teman-teman, kali ini saya akan share screen sebuah putusan dari Komisi Informasi Pusat ya. Mungkin teman-teman belum tahu, Komisi Informasi Pusat adalah tempat kita untuk mencari ijazah Jokowi ya. Sorry, bukan. Tempat tempat kita untuk mencari informasi-informasi yang disembunyikan oleh oknum-oknum pejabat pemerintah, teman-teman ya. Nah, ini adalah putusan dari sengketa antara Si Minghua Engine dengan Bea Cukai yang masuk ke Komisi Informasi Pusat dan sudah diputus dan diputusnya menang ya, wajib pajak yang menang sehingga informasi itu harus diberikan. Namun yang paling menggelitik kita semua adalah di dalam putusan terlihat ada surat T25 ya. T25 ini adalah bukti dari tergugat atau termohon yang ke-25. Ada satu tulisan yang menarik nih, analisis atas permintaan informasi dan pengajuan sengketa informasi publik dari IWPI ya, Ikatan Wajib Pajak Indonesia, dan afiliasinya berupa ada keberatan, ada struktur, ada layanan, dan aktivitas IWPI beserta afiliasinya, termasuk daftar pihak yang dilaporkan, yaitu yellow list. Siapa yang dilaporkan yellow list ya? Serta rincian 66 permintaan informasi publik yang diajukan kepada Kemenkeu DJP DJBC selama periode Januari 2024 dan Juli 2025. Luar biasa ya. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Rinto nih, ini maksudnya gimana nih Pak Rinto merasa nggak IWPI punya afiliasi gitu? Afiliasi siapa? Apakah saya gitu atau gimana nih Pak Rinto? Ya terima kasih Mas Awan. Ini juga baru baru mengetahui Mas ya, karena ini kan bukan sengketa Kita saya ya? ini Mas Awan. Ini kan Hmm. sengketanya Sing Minhua Engine. Ini Hmm. kalau saya lihat dari sini, nah mungkin nanti Pak Ri bisa mengomentari kalau ini saya share screen dulu Mas ya. Tapi yang pasti IWPI tidak punya urusan dengan Seminghua ya? Tidak, kami tidak ada urusan Oke. dengan Sing Minhua Mas Awan. Oke. Nah, ini kalau lihat dari sini, nah mereka ini menganalisanya, ini lihatnya dari sini Mas, ini ada yellow list. Nah, Oh. ini kan ada kami kan memiliki yellow list. Jadi istilah yang memang yellow list itu kayak di stabilo lah Mas Awan. Ini oknum-oknum Oh. yang diduga sudah melakukan pemerasan terhadap wajib pajak, gitu Mas Oke. Awan. Bukan blacklist ya, yellow list. Yellow list. Makanya istilahnya Oke. kok sama. Lah, mungkin ini kan saya menganalisa ya nanti Pak Ri, karena ini kan Pak Ri yang sebagai kuasanya si Minghua. Oke. Nah, kalau struktur organisasi, ini memang seperti ini, Mas Rawan. Nah, ini ada ketua, Hmm. nah isinya memang ada Pak Ri, Mas Musiawan. Nah, ini mitra IWPI, Mas. Bukan afiliasi, kita kan mitra. Mitra ini maksudnya anggota IWPI juga, itu loh, Mas, yang mendaftar sebagai anggota di kita. Seperti itu, Mas Rawan. Nah, Hmm. itu kalau kita afiliasi, yang saya tegaskan di sini, bahwa antara saya ini Pak Re, Pak Jaksemat, ini khususnya IWPI, itu kan tidak ada afiliasi, masanya memang entitas itu memang jadi anggota IWPI karena memang wajib pajak, namanya Ikatan Wajib Pajak, perkumpulan para wajib pajak berkumpul untuk merumuskan sesuatu yang agar kita tidak dirugikan oleh ulah oknum pemerintah pajak gitu, Mas Awan, Pak Re. Itu. Tapi kalau afiliasi secara hukum ini kami tidak ada itu Mas, kami namanya organisasi perkumpulan aja itu Mas. Kita berkumpul karena yang menjadi anggota ya adalah wajib pajak itu sendiri. Oke, siap. Nah, ini langsung ke Pak Rey nih sebagai ahli hukum dan kebetulan juga perwakilan dari PT Singhua yang berperkara di KIP. Ini bagaimana ceritanya ini IWPI dan afiliasi bisa muncul nih Pak dan apa ini urusannya nih Pak Pak Rey? Ya, terima kasih Pak Wan, Pak Rinto. Jadi ketika kami mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada KIP, tentunya kan pada saat persidangan para pihak menyampaikan alat bukti ya. Salah satu alat bukti daripada termohon, yaitu Direktur Jenderal Bea dan Cukai itu adalah alat bukti yang diberi T25 tadi, yang diberi Hmm. tanda T25. Nah, tadi kalau Pak Rinto dan Pak Awan ya serta pemirsa melihat di sana memang ada
alat bukti mengenai analisis permohonan informasi ya atau penyelesaian sengketa informasi itu yang diajukan oleh IWPI dan afiliasinya. Jadi mungkin diduga ya Pak Awan dan Pak Rito, termohon ini Direktur Jenderal Pajak Bea cukai, menganggap bea cukai Pak. bahwa Itu bea cukai kan. Ini kasusnya kan bea cukai Pak ya ya. sorry Ya, ya ya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai menganggap bahwa ketika kami mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ini berkaitan juga dengan daftar antrian permohonan penyelesaian sengketa yang sudah diajukan oleh IWPI Iya, gitu iya. ya. Nah, jadi ini bagian daripada gerbong yang sama menurut Hmm. mereka, dugaan Iya, iya. sementaranya begitu Iya, iya, ya. iya. Sehingga mereka menghitung ada 66. Sementara kami nggak tahu juga 66-nya dari mana hitungannya Bagaimana ya? ya. Nah, dan kami nggak pernah juga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebanyak itu ya. Nah, oleh karena itu eh, kami terus terang sebagai kuasa agak bingung ya ketika beracara di KIP ya. T23 ini adalah alat bukti yang sebenarnya Dirjen Bea dan Cukai itu ingin menyampaikan apa atau ingin mengatakan apa. Hmm. Apakah Dirjen Bea dan Cukai ingin mengatakan bahwa permohonan kami ini dimotori oleh IWPI sebagai Hmm. afiliasi begitu ya. Sebagai Apakah ketua seperti afiliasi ya. ya, ya, tentu kami harus menjawab ya tidak ada relevansinya begitu ya. Karena sebagai lembaga baik itu Re-Enco maupun P5I kan adalah lembaga entitas yang mandiri begitu ya. Dan ketika kami mewakili Sing Minhua Engine ya, tentu kan tidak ada relevansinya dengan IWPI gitu ya. Nah, karena memang masing-masing mempunyai mempunyai kepentingan ya yang tentunya wadahnya membantu para anggotanya. Ya. Kan begitu. Kalau IWPI kan memang wadahnya untuk membantu wajib pajak ya. Nah, kalau misalnya katakanlah kami mewakili Sing Minhua dari Re-Enco ya kami membantu mewakili tentunya korban begitu ya atau wajib pajak yang dizolimi kan begitu ya. Tapi kalau lembaga lain misalnya seperti lembaga-lembaga pendidikan, pelatihan gitu ya, tentu kan tidak ada kaitannya juga gitu ya dengan IWPI ya. Jadi ketika alat bukti itu muncul di persidangan kami sebenarnya agak bingung gitu ya. Tapi yang menariknya alat bukti itu juga memang cuman disebut saja tapi tidak diperlihatkan gitu ya. Andai kata diperlihatkan atau diberikan tentu kami dengan senang hati bisa memunculkannya begitu ya supaya kami tahu nih siapa yang dimaksud dengan afiliasi begitu ya. Ya, Siapa ya. tahu IWPI punya afiliasi di luar DKI Jakarta begitu ya. Nah, siapa tahu ada di Sulawesi, Kalimantan gitu ya, Papua. Nah, itu yang Pak Rinto yang lebih tahu tentunya ya. Tapi yang pasti tidak ada kaitannya kepada kami sebagai kuasa Sing Minhua Engine gitu ya. Nah, menariknya bagi kami adalah kalau alat bukti ini disampaikan kepada komisioner informasi pusat, ya maka eh, kami menduga bahwa ini adalah upaya untuk menggiring majelis komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa ini seolah-olah diduga merupakan permohonan spam gitu ya, atau Oke. permohonan yang Oke. tidak serius gitu ya, 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 atau ya. permohonan yang tanda petik main-main saja gitu ya. Nah, karena diduga kan terafiliasi ya atau disangkakan terafiliasi oleh IWPI. Kami juga nggak tahu juga apakah kemudian menurut mereka IWPI ini tukang main-main gitu dan tidak serius sehingga kemudian permohonan penyelesaian sengketa kami juga nanti dianggap sebagai main-main dan tidak serius alias spam gitu ya. Ya, ya, Nah, ya. jadi ini mungkin upaya untuk menggiring opini majelis komisioner gitu ya. Ya, ya. Tapi ya kembali lagi ini adalah alat bukti yang muncul di 4 perkara KIP. Ya, jadi tentunya kami harus menanggapi secara serius karena mereka juga serius mencantumkannya gitu ya di Ya, ya. setiap perkara begitu. Ya, Kalau ada 4 perkara dia mencantumkannya kan 4 kali berarti. ya, Berarti ini ya. sangat serius sekali kan begitu. Ya. Nah, jadi kami mau menegaskan bahwa kami mengajukan permohonan penyelesaian sengketa itu dengan serius dan permohonan itu bukan spam. Ya. Nah, kalau
ditanyakan kepada IWPI, ya silakan nanti Pak Rinto yang jawab apakah permohonan penyelesaian sengketa IWPI itu spam atau bukan kan gitu. Oh, iya. Supaya Direktur Jenderal Bea dan Cukai juga mendapatkan gambaran yang benar-benar clean and clear. Begitu Pak Rinto dan Pak Awan. Oke, siap. Terima kasih Pak Rey, makasih Pak Rinto ya. Ini mudah-mudahan DJBC ini tidak sampai dikenai pasal 34 ya, karena membocorkan data informasi orang lain ya, atau Kementerian Keuangan yang bisa kita gugat juga ya. Karena DJBC itu tidak ada urusannya dengan permohonan PPID kita, contohnya kepada Kementerian Keuangan atau kepada DJP gitu. Oke, Mungkin nanti. tambahan sedikit Pak Awan. Ya Pak. Kalau membocorkan data wajib pajak dalam konteks kepabeanan itu diatur di pasal 105 Undang-Undang Kepabeanan. Itu mirip dengan pasal 34 Undang-Undang KUP. Oh. Ya, jadi ada persamaannya. Sama-sama membocorkan data wajib pajak. Tapi kalau di KUP diatur di pasal 34, di Undang-Undang Kepabeanan diatur di pasal 105. Yang saya sampaikan ini Pak Rey, melihat ini pertanyaan sedikit ya, Mas Awan sebelum ditutup ya. Ini tadi melihat narasi tadi yang dibangunkan, ini yang masuk ke DJP dan DJP dan DJBC kan, Kemenkeu ini berarti kan sudah terlihat jelas polanya Pak. Bahkan mereka ini antara Menteri Keuangan, DJP dan DJBC ini kan satu satu afiliasi juga yang nyata-nyata gitu loh Pak Rey. Padahal saat kita menuntut keadilan di pengadilan pajak, itu kan pengadilan pajak di bawah Menteri Keuangan gitu loh Pak Ali. Kenapa kita kok sampai ke Komisi Informasi? Karena memang kadang di pengadilan pajak itu kan ada alat bukti yang sebelumnya kita nggak pernah terima, tiba-tiba muncul di pengadilan pajak. Itu kira-kira komentar Pak Ari gimana Pak Ari terkait dengan ini yang beberapa waktu lalu masalahnya yang konten kita terkait dengan terjadinya otoritarianisme di dunia perpajakan. Yang kita ketahui di dalam Undang-Undang KUP itu ada 48 frase, Pak Rey. 48 frase diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Di dalam Undang-Undang PPN sekitar 34 frase diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Di dalam Undang-Undang PPH ada 46 atau 36, Pak Rey. Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Sementara pelaksana teknis dari undang-undang tersebut itu adalah Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Nah, nanti kalau ada sengketa, wajib pajak harus menempuhnya ke pengadilan pajak yang ternyata sebelum 31 Desember 2026 masih di bawah Kementerian Keuangan untuk pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan. Iya, terima kasih Pak Rinto. Tentunya hal itu tidak terjadi kalau kemudian pengadilan pajak itu kan menjadi bebas, merdeka, dan mandiri. Nah, tentunya itu tidak bisa kita harapkan sekarang ya Pak. Karena memang itu masih harapan setiap wajib pajak ya, dan harapan setiap orang yang ingin mendapatkan keadilan di pengadilan pajak. Tentu kita harus bersabar dan kita harus mengawal transisi dari pengadilan pajak ya yang sekarang berada setengah di bawah Kemenkeu menjadi beralih kepada penuh kepada Mahkamah Agung ya. Nah, itu kita harus mengawal ya. Salah satunya tadi yang kita kawal adalah bukan hanya prosedurnya ya, bukan hanya SDM-nya, manusianya ya, tapi juga sistemnya kita harus kawal ya. Ya, jadi semua kita harus kawal, perangkatnya, infrastrukturnya kita harus kawal supaya mereka benar-benar bisa menjalankan peradilan yang independen begitu, Pak. Iya. Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Rinto, terima kasih Pak Rey ya. Intinya pada negara hukum, biasakanlah kita bermain hukum ya, karena seperti kata Pak Rey itu seperti minum obat, seperti makan sehari-hari ya. Negara hukum ya kita berhukum ria setiap hari di pengadilan itu hal yang biasa. Oke, Ya. makasih Pak Rey, makasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya Pak. Makasih Pak. Ya, terima kasih.